Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ataupun menyampaikan terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran untuk mendorong pendidikan yang berkualitas. Hal ini kaitannya dengan SDGs nomor 4, yaitu pendidikan yang berkualitas. Nah, pada agenda kali ini ada beberapa hal yang tentu akan saya sampaikan. Pertama adalah perkenalan diri, yang kedua terkait dengan latar belakang permasalahannya, yang ketiga terkait dengan rumusan masalah, yang keempat hasil dari temuan proyek selama proyek berjalan, yang kelima solusi yang kami sampaikan atau solusi yang kami berikan, lalu refleksi diri terkait dengan pelaksanaan proyek. Nah, yang pertama tentu perkenalkan, nama saya Dadan Hamdani, salah satu mahasiswa di Binus University. Saya kebetulan mengambil program studi Computer Science. Mata kuliahnya adalah karakter building Pancasila. Nah, terkait dengan tugas ataupun proyek yang saya ambil ya terkait dengan SDGs nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas, tentu memiliki latar belakang ya. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah bahwa pendidikan berkualitas ini merupakan salah satu target utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan kaitannya dengan SDGs. Nah, tentu hal ini untuk memastikan apa? Memastikan bahwa pendidikan itu inklusif, merata dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semuanya. Ya. Nah, saat ini masih terdapat permasalahan dalam dunia pendidikan yang belum bisa terselesaikan secara menyeluruh. Ya, salah satunya terkait dengan akses pendidikan bagi daerah terpencil, ya, akses ke fasilitas pendidikan yang kurang memadai, kualitas pengajaran yang masih kurang, ya, sehingga hal ini tentu apalagi ditambah mungkin kemarin kita mengalami pandemi COVID-19 yang ini tentu memperburuk ketimpangan melalui pembelajaran daring yang tidak merata. Karena tentu pembelajaran secara daring, penggunaan teknologi ini kan memerlukan eh, apa infrastruktur yang memadai gitu ya, terutama di bagian teknologi dan jaringan dan sebagainya gitu. Nah, itu merupakan latar belakangnya. Nah, rumusan masalahnya apa? Nah, hal ini tentu kami, saya terutama dalam pengerjaan kelompok ini dalam pengerjaan kelompok ini eh, berkoordinasi atau melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan, perwakilan dari Dinas Pendidikan yang saya datangi, yang saya kunjungi adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Berau gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang menjadi rumusan masalah saya. Yang pertama adalah bagaimana hal ini, bagaimana Anda melihat peran teknologi digital dalam peningkatan kualitas pendidikan dari sudut pandang pemerintah daerah? Ini yang pertama. Yang kedua, apa kebijakan yang telah diterapkan di kabupaten Anda terkait dengan integrasi teknologi digital dalam pembelajaran? Yang ketiga, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menerapkan teknologi digital di lingkungan pendidikan? Yang keempat, apakah sudah ada bantuan? Apakah sudah ada bantuan yang diberikan kesatuan pendidikan terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran? Lalu yang kelima, apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas penerapan teknologi di bidang pendidikan? Nah, ini beberapa rumusan masalah yang tentu akan menjadi eh, bahan ya bagi proyek ini. Nah, setelah melakukan beberapa kunjungan, wawancara, dan sebagainya, maka didapatlah hasil temuan di lapangan gitu ya. Nah, hasil temuannya apa? Yang pertama, terjadinya kesenjangan infrastruktur ya terkait dengan digital ini antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Tentu kalau di perkotaan sangat mampu dan sangat gampang untuk mengakses internetnya ataupun jaringannya sangat sangat stabil. Tapi berbeda dengan di pedesaan yang mungkin di gunung, di pegunungan begitu ya, tempat tinggalnya ini sangat kesulitan karena terkadang akses internetnya sangat terbatas gitu ya. Bahkan mungkin sinyalnya pun agak terbatas gitu ya. Lalu yang kedua, keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat dan pelatihan. Nah, tentu ini impact terhadap bagaimana dinas pendidikan ataupun pemerintah daerah dapat melakukan pelatihan ya ataupun penyediaan barang-barangnya. Nah, yang ketiga ya, ini tentu guru-guru kita masih banyak yang menggunakan metode secara konvensional ya, seperti menulis di papan tulisnya. Menulis di papan tulis artinya eh, tidak ada penyampaian materi secara digital gitu ya. Oke. Yang keempat, ini masalah teknis koneksi internet yang lambat dan tidak stabil tentunya ya. Ini yang menyebabkan penggunaan digital secara online ini di dalam proses pembelajaran agak kurang begitu ya. Oke, solusi yang kami berikan, yang pertama tentu ini merupakan masukan bagi dinas pendidikan. Yang pertama adalah mengadakan pelatihan guru secara bertahap.
ya, dan menyeluruh. Artinya mungkin fase A, fase B dibuat fase gitu sehingga semua guru bisa mendapatkan pelatihan. Yang kedua, membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk pendanaan dan donasi terkait dengan perangkat, pengadaan perangkatnya dan sebagainya. Ini kan bisa berkolaborasi. Pendanaan pendidikan aktornya banyak begitu ya, bukan hanya mungkin dinas pendidikan, bisa kita melibatkan warga sekitar, bisa kita melibatkan lembaga yang lembaga penyelenggara pendidikan dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ketiga itu mengembangkan konten pembelajaran digital yang mana konten ini bisa diakses secara offline. Ya, mungkin guru-gurunya mengakses secara diunduh dulu, setelah diunduh disimpan di hard disk ataupun disimpan di memori, nanti ketika pengajaran baru diaktifkan ataupun disampaikan gitu ya. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur internet dengan bekerja sama dengan penyedia layanan, berkoordinasi dan sebagainya gitu. Nah, yang selanjutnya terkait dengan refleksi diri. Tentu keterlibatan saya dalam proyek ini yaitu penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran untuk mendorong pendidikan yang berkualitas telah menjadi pengalaman yang sangat berharga sekali, sekaligus menambah wawasan dalam dunia pendidikan. Pada proyek ini tentu saya melakukan kunjungan tadi ya, saya melakukan kunjungan ke kabupaten, kedua lokasi kabupaten yang berbeda. Kayak saya berkunjung ke Kabupaten Nias Barat dan berkunjung ke Kabupaten Berau. Nah, eh, yang saya wawancarai itu adalah salah satu perwakilan dari eh, Kabin ya pendidikan dasar itu yang tentu hal ini eh, sangat berkaitan erat dengan eh, apa proses di wilayahnya masing-masing begitu ya untuk pengelolaan pengelolaan di dunia pendidikannya. Maka akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua personel yang tergabung dalam grup 8 dan dosen mata kuliah karakter building Pancasila karena telah memberikan kesempatan, semua rekan-rekan juga telah memberikan kesempatan kepada dinas pendidikan yang perwakilan dinas pendidikan yang sudah mau menyempatkan untuk bisa berkolaborasi, mewawancarai dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kerjasamanya dalam project based learning ini ya dan memperoleh wawasan mendalam mengenai landscape pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Akhir kata, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.